Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umurad dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri kakak panitia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman pemirsa dakwah Fast Media rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur yang tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmatnya lah kita bisa mengikuti kegiatan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang telah mengangkat derajat umat Islam dari lembah yang gelap gulita menuju lembah yang terang benderang, yakni adinul Islam al-iman, agama selengin niat tepuk. Pemirsa Fast Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini dengan izin Allah, saya Muhammad Rifki ingin menyampaikan ceramah, yaitu anak soleh solehah investasi akhirat. Pemirsa Fast Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tua mana yang tak ingin putra-putrinya tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah? Sungguh tak terkira bahagianya ketika anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya sekalipun telah meninggal dunia. Anak yang soleh dan solehah adalah investasi jangka panjang yang tak ternilai harganya, baik dunia maupun akhirat. Dari anak solehah, orang tua akan mendapatkan aliran pahala yang abadi. Demikian pula kelak di hari kiamat, seorang hamba akan terheran-heran mengapa dia bisa meraih derajat yang tinggi, padahal dia merasa bahwa amalan yang ia lakukan dahulu di dunia tidaklah seberapa. Namun hal itu pun akhirnya diketahui bahwa derajat tinggi yang diperoleh orang tua tidaklah lain dikarenakan doa ampunan yang dipanjatkan oleh sang anak untuk ayah dan ibunya. Pemirsa Fast Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesolehan menjadikan anak sebagai investasi dunia akhirat tentunya perlu perencanaan sejak dini agar dapat menuai hasil yang baik. Orang tua ingin yang terbaik yang diberikan kepada anaknya. Misalnya, orang tua berharap sang anak dapat menuntut ilmu hingga perguruan tinggi. Maka mereka akan bekerja lebih keras untuk menabung atau berinvestasi sehingga kelak memiliki dana yang cukup untuk membiayai sekolah anaknya. Pemirsa Fast Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun rencana investasi anak di akhirat yang dilakukan oleh orang tua, yang pertama adalah mendidik anak sejak dalam kandungan. Sejak anak dalam kandungan, orang tua harus memulai pendidikan untuk si buah hatinya. Karena saat inilah janin berusia 4 bulan
sel-sel otaknya terbentuk, dilanjutkan dengan tersambungnya hubungan antara sel otak yang merupakan pemberian asupan nutrisi yang cukup dan beragam stimulasi yang dapat menunjang perkembangan otak secara optimal. Stimulasi tersebut memberikan sentuhan kasih sayang, mengajaknya ngobrol, memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Semuanya ini dirasakan janin seiring dengan perkembangan fungsi organ. Pemirsa, Bas Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, sang ibu harus menjaga diri dari segala perbuatan, perkataan yang melanggar norma-norma agama, yang membuat anak terjerumus ke jalan yang tidak diridhai Allah, serta menjaga makanan yang dikonsumsinya. Jangan sampai ada makanan yang haram masuk ke dalam perutnya, sehingga mengalirlah darah haram ke dalam tubuh dan berakibat fatal pada anak yang dikandungnya. Apabila ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh, maka ia sulit sekali untuk menuju ke jalan yang benar. Bahkan sebaliknya, dia cenderung untuk berbuat dosa. Pemirsa, Bas Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keteladanan orang tua terhadap anaknya. Pendidikan memang harus dimulai dari orang tua. Itu karena hubungan sosial pertama sang anak adalah dengan kedua orang tuanya. Pendidikan non formal ini secara tidak sadar adalah yang paling tepat membangun karakter anak berdasarkan dengan nilai agama, moral, sosial, dan budaya. Orang tua harus menjadi model atau tetapir tingkah laku yang menyenangkan, sehingga bisa diikuti oleh anaknya. Karena keteladanan adalah salah satu kunci dari pendidikan dalam keluarga. Keteladanan memiliki definisi yang sangat kompleks, yaitu bagaimana cara memberi contoh yang benar dalam berbicara, benar dalam bersikap, benar dalam berpikir, dan benar dalam berupaya. Orang tua harus memberikan contoh yang benar kepada putra-putrinya mengenai cara berbicara, bersikap, berpikir, dan segala hal yang benar dalam keluarga. Kebiasaan yang disaksikan dan dialami seorang anak dari orang tuanya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, akan terekam dalam pikirannya. Bahkan sangat mungkin diikuti oleh anak-anaknya. Yang ketiga, menanamkan dasar-dasar agama. Jangan pernah melewatkan waktu untuk menanamkan nilai-nilai agama sejak dini, karena hal itu sangat penting, sebab akan menjadikan fondasi kesuksesan bagi anak hamba Allah. Kokohkan akidah anak agar ia dapat meniti di jalan yang lurus dengan selamat. Luqman pernah menasihati anaknya sebagaimana terekam dalam surah Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqman li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna az-zirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Sebagai kesimpulan, pada lemana ni may atau mapedece kilaur tahu dua pejata Pamuariga. Kung Allah Ta'ala neverengi deceng rilino
lebih-lebih mati restari mondrin Allah Ta'ala. Terakhir dengan ucapan firman Allah, Rabbi ghafirli wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana Dia menyayangi aku di waktu aku kecil. Unzur man qilah wa la tanzur man qalah. Pandanglah pembicaraan, jangan pandang siapa pembicaraannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.